Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Alfani Kamil di channel YouTube Ibnu Rum. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang serial Para Ibu Sejati berkenaan dengan kisah Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah SAW. Penasaran kan ceritanya seperti apa? Oke, langsung saja. Ini dia. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum mensubscribe channel Ibnu Rum, kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Ibnu Rum. Kemudian jangan lupa untuk kalian follow Instagram Ibnu Rum di @ibnurum. Sayyidah Khadijah, beliau adalah seorang wanita yang lahir dari keturunan keluarga yang mulia, keluarga yang jujur, keluarga pemimpin, terdidik dengan akhlak yang mulia, bersifat teguh dan cerdik. Nama lengkap Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisy al-Asadiyah. Nama ibu beliau adalah Fatimah binti Zainab bin al-Asham. Nah, dari ibunya ini seorang yang dijuluki sebagai wanita suci. Makanya Khadijah pun turun disebut sebagai wanita suci. Tapi dalam riwayat lain ada yang menganggap bahwa Khadijah disebut Thohiroh atau wanita suci ketika melahirkan dua anak laki-laki dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi terlepas daripada perbedaan riwayat dari para ulama, tidak menurunkan sedikit pun kemuliaan Khadijah sebagai wanita yang suci. Makanya di Syiar Alamin An-Nubala, Khadijah bandingannya setara dengan 20 wanita perawan. Teman-teman, memasuki masa remaja, Khadijah, seorang wanita kecil yang kini sekarang beranjak menjadi seorang gadis yang cantik dan anggun terlihatnya. Beliau, apabila seorang pemuda melihat beliau, itu nampaklah keinginannya untuk meminang beliau. Gadis tersebut kini menjadi gadis yang cerah bagaikan mentari pagi. Tubuhnya bagaikan pohon cemara, bola matanya hitam bagaikan bola mata rusa. Apabila seorang pemuda melihatnya, maka jiwanya akan gelisah. Apalagi jika melihat pipinya yang manis dan indah, pasti mereka akan terpesona. Bagaikan Zulaikha yang melihat ketampanan Yusuf. Teman-teman, Khadijah dari beberapa sejarah yang kami baca, ternyata ada dua sosok pemuda yang berhasil meminang Khadijah sebelum Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama adalah suami beliau, Abu Halah namanya. Dari pernikahannya ini, beliau menghasilkan dua anak bernama Halah dan Hanad. Nanti anaknya yang kedua, Hanad, itu masuk Islam, hidup dan sampai zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nanti beliau itu syahid di Perang Jamal. Nah, nanti suami yang kedua, dia bernama Atik bin Aid bin Abdullah bin Umar bin Makhzum al-Makhzumiyah. Nah, tapi pernikahannya ini tidak bertahan lama, beliau langsung bercerai. Nah, sehabis bercerai itu banyak sekali pemuda yang meminang beliau. Para lelaki-lelaki bangsawan kaya, gagah, mempunyai pangkat kedudukan meminang beliau. Tapi beliau sendiri memutuskan untuk fokus mendidik putra-putranya dan berbisnis, kemudian berniaga, berdagang, sampai akhirnya nanti beliau dipinang oleh seluruh junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, Khadijah adalah seorang wanita pertama yang masuk Islam. Pun beliau adalah seorang wanita, seorang muslim pertama yang mendapatkan salam dari Allah dan malaikatnya Jibril. Maka ini adalah suatu keistimewaan bagi beliau. Yang bayangkan saja, bila nama kita disebut oleh Allah
dan oleh para malaikat. Artinya kita memiliki keistimewaan-keistimewaan. Beliau adalah seorang yang pada jasadnya terdapat banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Beliau adalah seorang wanita sempurna yang cerdas, cantik, apalagi. Beliau menjaga dirinya, suci perilakunya, suci pergaulannya, suci hatinya. Beliau menjaga hati, beliau menjaga jiwanya, cerah mukanya, banyak hartanya, halus penuturannya, halus bahasanya, pengertian, akhlaknya mulia, dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan beliau. Yang sebenarnya yang kami gambarkan ini hanya sebatas ya segitu saja dibanding keistimewaan beliau yang sangat banyak sekali. Teman-teman, coba kita bandingkan dengan kaum muslimin sekarang. Kaum muslimin sekarang ini, mereka jauh daripada sifat-sifat para sahabat, para sahabiat di zaman Nabi. Saya ambil contohnya saja para muslimah. Para muslimah sekarang, mereka sebelum mekar tidak mengalami fase kuncup. Padahal orang muslimah zaman dahulu itu bak permaisuri yang mereka itu disebut kuncup bunga atau permata. Artinya mereka sebelum mekar memasuki fase kuncup terlebih dahulu. Fase kuncup adalah fase di mana belum terlihat aroma, tercium aroma atau keindahannya. Artinya keluarga muslim dulu sangat menjaga pergaulan seorang muslim dan muslimah. Sampai seorang muslimah itu sebelum dia mekar, dia kuncup terlebih dahulu. Belum ada yang berani melihatnya, belum ada yang berani menyentuhnya. Sampai nanti ada yang meminangnya baru maka akan dipetik bunganya. Tapi kalau sekarang, mereka itu para kaum muslim atau muslimah, mereka mekar dari bibit langsung mekar. Jadi tidak mengalami fase kuncup. Mereka langsung besar hasil ketika mereka mekar itu, bunganya banyak dipetik orang dan cepat layu. Makanya teman-teman semua perhatikanlah firman Allah dalam surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dan katakanlah kepada para kaum yang beriman, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, untuk menundukkan pandangannya, ghadul basar, dan menjaga farjinya. Karena itu lebih mulia, lebih suci bagi dirinya, dan sungguhnya Allah, Dia maha mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang mereka perbuat. Dan firman-Nya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan katakanlah bagi untuk para mukminat, orang-orang muslim perempuan, agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga farjinya. Dan supaya mereka tidak menampakkan perhiasan di sini adalah aurat mereka, tetapi yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu yang umumnya adalah telapak tangan dan muka. Dan agar hendaklah mereka itu menutup kain kerudungnya sampai ke dadanya. Sayyidah Khadijah sukses dalam mengurus dan mengelola hartanya. Beliau berdagang dan menghasilkan banyak sekali harta. Keberkahan ini disebabkan karena beliau selalu memberi upah kepada para pekerjanya dengan adil dan berbagi laba, serta beliau sering bersedekah. Khadijah binti Khuwailid tatkala datang musim untuk berdagang ke Syam, ke Syria, beliau mencari seorang yang dapat dipercaya membawa hartanya. Beliau mencari orang-orang dan tersebutlah seorang yang bergelar Al-Amin, yaitu Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Khadijah menawarkan kepada Nabi Muhammad agar bagaimana beliau mau tidak untuk membawa dagangannya ke Syam. Dan nanti kita berbagi hasil, berbagi laba, nanti digaji. Akhirnya Nabi Muhammad berdiskusi dulu dengan Abu Thalib, pamannya. Dan Abu Thalib sebenarnya mengizinkannya. Hanya Abu Thalib khawatir. Karena dulu kan pernah berdagang bersama Abu Thalib, kemudian bertemu dengan seorang pendeta bernama Buraidah. Kalau saya tidak salah, nanti diingatkan di sana itu bahwa
ciri-ciri kenabian di Nabi Muhammad itu sangat jelas, seperti ada awan, kemudian ya menaungi Nabi Muhammad ketika terik matahari kan ada awan gitu. Akhirnya tapi Abu Thalib itu sangat menyetujui dan ya silakan saja Muhammad untuk pergi. Singkat cerita, Nabi Muhammad menerimanya dan beliau berdagang ke Syam ditemani dengan seorang khodim kepercayaan Khadijah bernama Maisarah. Maisarah ini namanya kayak cewek ya, tapi bukan, dia seorang laki-laki kepercayaannya Khadijah. Dan di sini uniknya, ketika mengutus Maisarah untuk berdagang bersama Nabi Muhammad, itu ada strategi sendiri dari Khadijah. Karena Khadijah memikirkan, ini Muhammad ini benar tidak ya Al-Amin itu? Apakah cuma hanya orang yang ya dia melihat sepintas atau gimana? Akhirnya kan Khadijah tahu bahwa tabiat itu bisa tersingkap ketika menjadi musafir, ketika berpergian, merantau. Akhirnya menugaskan Khadijah kepada Maisarah supaya kamu untuk memperhatikan Muhammad selagi dia tidur, bersosialisasi, kemudian ketika berdagang, ketika jaganya, ketika dia bagaimana berakhlak kepada orang, kepada dirinya, kepada seorang pembantu, dan lihatlah itu semua gitu. Jadi itu tugas kepada Maisarah selain menemani Muhammad dalam berdagang. Maka setelah berdagang, sukses, pulang kembali ke Makkah, akhirnya Maisarah cepat-cepat menggambarkan kepada Khadijah bahwa kita membawa untung yang sangat besar. Bahkan hartanya yang ditargetkan di awal itu berkali lipat. Kalau saya tidak salah 2 kali lipat harta yang didapat oleh Nabi Muhammad dalam berdagang, mendagangkan harta dari Khadijah. Akhirnya Maisarah pun dia memberitahu juga bahwa Muhammad ternyata beliau adalah orang yang sangat benar. Dia digelari Al-Amin itu karena beliau jujur dalam berdagang. Beliau tidak pernah bersumpah karena dagangannya atau memaksa orang untuk mengambil dagangannya, atau dia menipu bagaimana modalnya dibedakan dengan masih sekelumit tentang muamalat. Dan yang paling penting, kata Maisarah, uniknya Muhammad ini seperti apa yang dituturkan Buraidah itu. Jadi Maisarah pun melihat ketika terik matahari di gurun itu, ternyata di atas Muhammad itu selalu ada awan yang menaungi. Jadi awan ini melindungi Muhammad, seolah-olah melindungi Muhammad dari terik panas matahari. Akhirnya beliau tidak terlalu kepanasan, tidak terlalu kecapean, dan beliau berdagang dengan sangat baik. Begitulah penuturan dari Maisarah sehingga membuat gembira Khadijah, dan mulai dari sana Khadijah tumbuh benih-benih cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang yang dilanda jatuh cinta, Khadijah mulai menjadi galau. Bahasa kita galau lah ya. Dia terpikir-pikir tentang Nabi Muhammad. Yang beliau pikirkan itu adalah apakah mau Nabi Muhammad menikah dengan saya yang berbeda umur jauh dengan beliau. Sebenarnya teman-teman, umur Khadijah ini diperselisihkan oleh para ulama. Jadi yang masyhur kan 40 tahun ya. Jadi Nabi Muhammad 25, Khadijah umur 40. Tapi itu ternyata riwayat-riwayatnya dhaif, tapi banyak riwayatnya gitu. Jadi mungkin naik derajat hadisnya. Tapi hadis-hadis yang lain ada yang derajatnya bagus. Itu Khadijah itu berumur 28 tahun. Ada yang mengatakan umur 35 tahun. Tapi dari sekelumit pembahasan itu, tetap saja Khadijah adalah seorang wanita yang mulia yang ditakdirkan Allah untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika Khadijah sedang galau, ada temannya yang datang untuk bertamu. Biasa namanya itu Nafisah binti Munyah. Jadi Nafisah ini sering datang ke rumah Khadijah, ya biasalah teman sahabat wanita kan, ngobrol-ngobrol, ngerumpi perempuan kan. Sampai nanti Khadijah itu mulai menceritakan tentang perasaan hatinya, bagaimana sekarang jantungnya itu berdetak setiap kali memikirkan nama Muhammad. Dan Nafisah ini orangnya peka, dia pengertian. Dia melihat sahabatnya ini, wah dia beda nih, sepertinya dia sedang dilanda asmara lagi. Akhirnya didalami, ditanya-tanya Khadijah, apakah benar seperti apa gitu, karena apa. Ternyata benar, Khadijah ini sedang ingin menikah dengan Nabi Muhammad.
Akhirnya tanpa panjang lebar, Nafisah itu pamit dari rumah Khadijah, kemudian beranjak menuju rumah dari Nabi Muhammad. Nah, ketika datang bertamu ke rumah Nabi Muhammad, ketika duduk, Nafisah ini langsung ngestak Nabi Muhammad. Jadi langsung bilang, apa yang menghalangi kamu dari menikah? Nabi Muhammad kan tahu, kok tiba-tiba ada orang yang nanya seperti itu, artinya orang ini mau menawarkan calon istri kepada beliau. Nabi Muhammad menjawab, ya saya pemuda yang tidak punya apa-apa gitu. Jadi kata Nafisah, kamu akan memiliki harta, kekufuan, kemudian kamu akan mulia disebabkan kamu menikahi seorang wanita. Nabi Muhammad kan penasaran, siapa dia, siapa calonnya. Kata Nafisah, namanya Khadijah binti Khuwailid. Nggak panjang lebar, Nabi Muhammad langsung bilang, oke, saya mau, kayak gitu. Akhirnya Nafisah bahagia, cepat-cepat balik ke rumah Khadijah, mengabarkan tentang kemauan Nabi Muhammad untuk menikah dengan Khadijah, untuk meminang Khadijah. Akhirnya di Khadijah itu dia bergembira, sangat gembira, saking gembiranya beliau langsung berinfak pada hari itu juga, bersodakoh kepada orang-orang yatim, orang-orang miskin. Sodakohkan hartanya yang banyak itu, yang dia habis mendapatkan laba yang sangat banyak, beliau sodakohkannya. Ini ciri seorang yang mulia, dia ketika gembira maka dia bersodakoh, ketika dia gembira maka dia berinfak, mengeluarkan hartanya. Ini adalah ciri sifat dari seorang Khadijah. Tapi di rumah Nabi Muhammad, di Abu Thalib, itu Nabi Muhammad pun sama berbahagia. Dia mengabarkan kepada paman-pamannya, Abu Thalib, Hamzah, Abbas, bahwa ternyata Nabi Muhammad akan meminang Khadijah. Maka Nabi Muhammad meminta agar para pamannya ini bisa meminangkan Khadijah untuknya. Pamannya ini sangat bahagia atas pilihan daripada Nabi Muhammad. Demikianlah detik-detik berlalu cepat, sampai akhirnya prosesi akad nikah ada di depan mata. Ketika itu yang menjadi perwakilan sambutan dari mempelai pria itu adalah Abu Thalib sendiri sebagai yang tertua di keluarga Bani Hashim. Maka Abu Thalib dia memaparkan pidato dengan sangat bagus, memuji-muji keluarga Khadijah, sampai nanti dibalas oleh sambutan dari mempelai wanita, yaitu dari pamannya Khadijah bernama Amr bin Asad. Amr bin Asad ini menyambut pidato dari pamannya Nabi, dari Abu Thalib, dengan memuji Nabi Muhammad, memuji keluarga Bani Hashim yang sangat hebat, yang sangat mulia. Dan akhirnya pernikahan pun terjadi. Sampai nanti di pernikahan itu banyak yang nanti bakal jadi sahabat-sahabat Nabi. Mereka datang ke pernikahan Nabi. Seperti contohnya ada ibu susu Nabi, yaitu Halimah Sa'diyah. Beliau datang ke pernikahan Nabi dengan Khadijah. Nanti kisahnya itu bagus sekali. Ini menunjukkan lagi keutamaan, kemuliaan, akhlak dari seorang Khadijah binti Khuwailid. Di mana ketika ibu susu Nabi ini, Halimah, pulang, pamit untuk pulang, itu Khadijah memberikan hadiah 40 ekor kambing kepada Halimah sebagai rasa terima kasih syukur telah membesarkan seorang anak seperti Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kisah tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah sebagai pernikahan kaum yang sangat baik di kalangan Quraisy, kaum mulia, kaum yang jujur, kaum pemimpin, di mana Nabi Muhammad sendiri menjadi junjungan alam dan menjadi suri tauladan yang akan kita teladani sampai nanti hari kiamat. Teman-teman, sebagai seorang istri, Khadijah adalah salah satu sosok contoh terbaik dalam mencintai dan memberikan kebahagiaan kepada suaminya. Apalagi terkait dengan apa yang disukai oleh suaminya, Nabi Muhammad SAW. Seperti beliau itu mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Makanya nanti ketika Khadijah meninggal, Nabi Muhammad pun mencintai apa yang pernah dicintai oleh Khadijah. Dulu ketika Nabi Muhammad mengangkat seorang anak angkat, bekas dari budak beliau, yaitu Zaid bin Harithah, maka Khadijah pun sama memuliakannya. Beliau tidak pandang bulu, beliau mencurahkan kasih sayangnya kepada Zaid bin Harithah, mengurusnya, memberikan
apa yang terbaik kepada beliau. Karena Nabi Muhammad pun sangat mencintai Zaid. Meskipun Zaid kan bukan anak mereka, bukan anak kandung mereka, bukan dari keluarga mereka, kaum kerabat. Nah, kemudian seperti Nabi Muhammad ketika ingin menanggung salah satu beban Abi Thalib, yaitu dia menafkahi Ali bin Abi Thalib, maka Nabi mengangkat Ali untuk ditanggung di kehidupan Nabi. Jadi agar meringankan beban Abi Thalib. Nah, Khadijah pun dia sangat mencurahkan kasih sayangnya kepada Ali. Meskipun ya bukan anaknya, hanya sebatas saudara. Tapi beliau lakukan itu karena nabinya, karena suaminya, dia mencintai apa yang disukai oleh dia. Maka seperti tutur kata Nabi, bahwa Khadijah ini dia menerima Nabi ketika orang-orang menolaknya. Dia percaya kepada Nabi ketika orang-orang tidak mempercayainya. Dan dia memberikan anak ketika yang lain tidak memberikannya. Makanya Nabi bersabda kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, sesungguhnya Jibril menyampaikan salam dan kabar gembira kepadamu dan salam dari Allah, Rabb semesta alam, bahwa engkau akan diberikan surga yang terbuat dari permata, yang tiada kebisingan dan rasa lelah di dalamnya." Dan sangat bagus sekali apa yang dijawab oleh Khadijah. Khadijah menjawab salam itu dengan perkataannya, "Allahus salam, wa minhus salam, wa ilaihi ya'udus salam, wa ala Jibril salam." Allah Maha Penyelamat, daripadanya keselamatan, dan kembali kepadanya keselamatan, dan semoga keselamatan atas Jibril. Begitulah akhlak seorang Khadijah sebagai istri daripada Nabi Muhammad. Teman-teman, sebagai seorang ibu, beliau Allah karuniai banyak sekali anak dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad. Anak pertama adalah Zainab. Kemudian setelah Zainab, lahir pula Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum. Kemudian lahir Fatimah. Bani Hashim pada saat itu ketika lahiran anak dari keturunan Bani Hashim, antara Muhammad dan Khadijah, itu mereka berpesta dengan memotong beberapa ekor binatang ternak. Kemudian setelah beberapa waktu, lahirlah anak laki-laki dari pernikahan Khadijah dan Nabi Muhammad, yaitu Qasim dan Abdullah. Tapi Qasim dan Abdullah ini meninggal ketika masih bayi. Banyak sekali ibrah dan hikmah dari kisah meninggalnya anak laki-laki Nabi. Salah satunya adalah bahwa agar tidak ada pengkultusan kepada anak Nabi sebagai Nabi atau disembah lah, seperti itu. Maka Khadijah memberikan pendidikan terbaik, memberikan segala kebutuhan yang dibutuhi oleh anak-anaknya, sampai anak-anak itu bisa baca tulis, kemudian bisa bersyair, bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Khadijah memberikan pendidikan itu dengan segala ketulusan hatinya. Makanya cerita cinta Khadijah dengan Nabi ini lebih suci daripada kisah cinta Qais Majnun dengan Laila. Bahwa Khadijah ini banyak sekali menanggung beban berat. Beliau menanggung beban berat sampai beliau pun tidak merasakan itu sebagai beban berat. Nah, ini uniknya Khadijah. Karena dia itu tulus dan ikhlas menjalaninya. Karena beliau dengan cinta, dengan sifatnya yang halus, perangainya yang pengertian, yang suci, yang akhlaknya mulia, beliau urus anaknya sebaik mungkin, kemudian dia mendidiknya, kemudian dia memberikan segala kebutuhan apa yang dibutuhi oleh anak-anaknya. Teman-teman, masa cepat berlalu, beban semakin berat. Khadijah menyaksikan sendiri ancaman dan tekanan terhadap suaminya. Khadijah menyaksikan pada waktu itu kaum muslimin, mereka diancam, mereka disiksa, ada yang sampai buta matanya, ada yang sampai cedera badannya. Khadijah dulu diselimuti oleh kemuliaan-kemuliaan, tapi kini menjadi olok-olok. Dulu beliau bergelar bangsawan, tapi kini menjadi dukun. Karena beliau menikah dengan Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu
ketika menyatakan kenabiannya, banyak orang yang mencacinya. Apalagi asalnya pamannya yang sayang kepada Nabi, mereka berbelot menyerang Nabi dengan apapun caranya agar Nabi berhenti menyebarkan agamanya yang dianggap sebagai agama baru oleh kaum Quraisy. Maka segala puja-pujian yang terlontar kepada keluarga Nabi kini menjadi caci dan maki. Rumah mewah yang mereka tempati, kini mereka bertempat di antara dua bukit di lembah. Dulu mereka keluarga yang harmonis, yang hangat, tapi sekarang mereka dipenuhi oleh kemelaratan. Apa yang kami gambarkan ini tidak bisa menyamai dengan rasa pedih yang dirasakan oleh Khadijah pada waktu itu. Karena Khadijah, dia terbebani oleh beban yang sangat berat, tapi beliau menjalaninya dengan ikhlas. Beliau ridho, maka beliau pun ada selalu di sisi Nabi. Beliau di sisi Nabi, suka maupun duka, ridho dan tenang, sabar, serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah binti Khuwailid, dia menyaksikan sendiri ancaman bertubi-tubi, menyaksikan Bilal yang disiksa. Kemudian ada seorang muslimah namanya Zanirah, dia buta matanya karena disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy karena dia mempertahankan imannya. Khadijah pun menyaksikan ketika Hamzah dan Umar itu masuk Islam. Banyak sekali peristiwa yang beliau rasakan sampai sampai perasaannya itu berkecamuk, beradu-adu di hatinya. Tapi itu menguatkan beliau. Beliau malah semakin teguh, semakin sabar, semakin tabah. Yang akhirnya nanti beliau menjadi seorang wanita yang dijuluki para penghulunya wanita dan seorang yang ahli surga atas jaminan Nabi Muhammad SAW. Detik-detik berlalu, menit-menit berlalu, sampai nanti beliau ini sakit. Beliau sakit dan terbaring di tempat tidurnya. Ada di sekitarnya itu anak-anaknya, kecuali Ruqayyah, karena Ruqayyah hijrah ke Habasyah. Kemudian ada Nabi, di sana Nabi pun memberikan kabar gembira, memberikan ketenangan, menenangkan istrinya, jangan takut, jangan gelisah, kamu ini adalah ahli surga. Ya, terus oleh Nabi itu diberikan sentuhan-sentuhan moral agar beliau tidak takut menghadapi sakaratul maut. Akhirnya beliau pun menghembuskan nafas terakhir dan tutup usia di usianya ke 65 tahun. Beliau nanti dikuburkan di Hujun, di tempat keluarganya dikuburkan, di pemakaman keluarga. Jiwa yang tenang, Khadijah binti Khuwailid. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah meridhoi Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Demikian video pembahasan kali ini tentang serial Para Ibu Sejati, Permaisuri Quraisy, Khadijah binti Khuwailid. Sampai jumpa teman-teman di video yang akan datang. Jangan lupa kalian untuk men-share video ini dan klik tombol like-nya. Serta kalau ada kekurangan dan kritik saran bagi kami, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk membaca Quran setiap hari, karena setiap hurufnya adalah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.